Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai abang kakak semua, gimana kabarnya? Insya Allah sehat selalu ya, dimanapun kita berada. Oke, baiklah, berjumpa lagi dengan saya Siti Hartina Fitri dalam pelajaran prakarya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, supaya pekerjaan kita menjadi lebih berkah ya. Oke, baiklah, pembahasan kita masih sambungan dari pembahasan minggu lalu. Yang kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam kerang. Dan hari ini kita membahas tentang kaca dan karakteristiknya. Oke, mari kita mulai. Kaca. Kaca merupakan benda yang tajam dan berbahaya jika pecah. Jika terinjak, kaca yang pecah dapat melukai anggota tubuhmu. Jadi apabila kamu menemukan pecahan kaca, sebaiknya kamu hindari dan harus berhati-hati agar tidak terkena goresan kaca. Akan tetapi sebenarnya pecahan kaca yang dianggap berbahaya itu bisa diolah dan dijadikan berbagai bentuk kerajinan yang kreatif dan inovatif. Kerajinan yang terbuat dari kaca akan kelihatan bersinar. Kaca memiliki sifat yang tembus pandang, berwujud padat, kuat, tidak menyerap air, isolator panas, dan tahan panas. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak berikut ini mengenai berbagai jenis, sifat, dan karakter kaca. Oke, pertama ini kita akan bahas dulu jenis-jenis kaca. Oke, jadi ini nanti akan kita bahas pada video kali ini. Jadi yang akan kita bahas itu ada kaca bening, kaca warna, kaca es, kaca reflektif, kaca tempered, dan kaca laminated. Oke, yang pertama itu ada kaca bening. Kaca bening sering disebut dengan kaca polos atau fluid glass. Kaca ini bersifat tidak berwarna, memiliki permukaan yang sangat bersih dan rata. Kaca yang tidak berwarna memberikan tingkat transmisi yang tinggi, lebih dari 90%, dan memberikan bayangan yang sempurna. Kaca ini banyak digunakan untuk eksterior maupun interior bangunan, seperti rumah tinggal maupun gedung bertingkat. Namun, kaca ini tidak direkomendasikan untuk eksterior maupun eksterior bangunan bertingkat karena memiliki kemampuan menahan panas matahari yang rendah. Kaca ini juga dapat digunakan untuk peralatan rumah tangga, misalnya lemari, meja, dinding dekorasi, akuarium, dan sebagainya. Kaca ini memiliki ketebalan yang bervariasi. Pada umumnya, jenis yang sering dipakai mulai dari 5 mm, 6 mm, atau 8 mm. Pemilihan ketebalan kaca disesuaikan dengan bentang kaca yang akan dipasang. Oke, itu dia yang pertama, kaca bening. Selanjutnya, kaca warna. Di kalangan masyarakat, kaca ini sering disebut dengan kaca ribbon untuk kaca warna hitam. Oke, bisa dilihat banyak warnanya karena sesuai namanya kaca warna. Kaca warna merupakan kaca float yang diberi warna dengan menambahkan sedikit logam pewarna pada bahan baku kaca. Kaca warna mampu menyerap 55% panas matahari karena lebih tebal mungkin ya. Kaca warna memiliki sifat tembus pandang yang rendah sehingga memberikan kebebasan privasi bagi penghuni bangunan. Oke, itu disebabkan karena dia memiliki warnanya, makanya sifat tembus pandangnya rendah. Karakter kaca warna adalah semakin tebal kaca, warnanya akan semakin gelap. Selain itu, tingkat penyerapan panas matahari juga akan semakin tinggi. Kaca jenis ini dapat digunakan baik untuk eksterior maupun interior bangunan. Namun, dalam penerapannya, jenis kaca ini lebih banyak dipakai pada eksterior bangunan.
Oke, ini dia digunakan sebagai dinding-dinding bangunan. Oke, selanjutnya kaca es. Oke, jangan dibayangkan kalau kaca ini dingin ya. Jangan dibayangkan ini kacanya dingin seperti es, bukan itu. Ini disebut seperti es karena teksturnya itu menyerupai es, tekstur es gitu. Jadi kaca es adalah kaca yang terdapat tekstur dengan pola tertentu pada salah satu sisinya. Jenis kaca ini disebut dengan kaca Indo-figur. Kaca jenis ini diproduksi dengan cara yang disebut roll-out process, yaitu leburan bahan baku kaca dialirkan melalui sepasang roll. Satu roll memiliki pola tertentu, sehingga pada salah satu permukaan kaca akan tercetak pola sesuai dengan pola pada roll. Karakter jenis kaca ini memberikan efek dekoratif, efek pencahayaannya yang efek pembayangan yang menarik. Selain itu, memiliki kemampuan mereduksi silau secara maksimum. Penggunaan kaca ini lebih banyak dipakai pada interior bangunan, misalnya untuk partisi, dinding, pintu perabot rumah, dan kaca pada kamar mandi. Oke, itu dia kaca es. Selanjutnya ada kaca reflektif. Kaca reflektif adalah jenis kaca yang mampu memantulkan cahaya dan mereduksi sifat tembus pandang dari sisi luar. Oke, ini sifatnya seperti cermin ya. Kaca jenis ini sering pula disebut dengan kaca one way. Dalam pembuatannya, kaca ini dilapisi dengan pelapis transparan. Oke, pelapis transparan tipis dari oksida logam sebagai lapisan pemantul. Ya, makanya ini disebut dengan cermin ya. Kaca cermin. Lapisan kaca reflektif ini bersifat memantulkan cahaya dan panas. Selain itu, kaca ini mampu memberikan penampilan yang mewah sekaligus menurunkan beban energi pengkondisian udara. Lapisan kaca reflektif ini dapat dilapisi pada kaca warna. Makanya ada juga yang sifatnya berwarna. Ada juga yang biasa aja gitu, seperti kaca cermin. Kaca ini biasa digunakan pada pintu atau jendela dinding luar. Untuk bangunan bertingkat digunakan pada tipe dinding kaca eksterior. Oke, ini contohnya. Ini contoh menggunakan kaca reflektif. Oke, jadi ini semua ini jenisnya kaca nih. Bagian eksterior ya, bagian luar. Oke, selanjutnya kaca tempered. Secara singkat, kaca tempered adalah jenis kaca yang memiliki kekuatan yang sangat tinggi dibandingkan dengan kaca biasa. Kaca tempered adalah kaca yang diperkeras dengan cara memanaskan kaca float biasa sehingga mencapai temperatur 7000 derajat Celcius. Setelah itu kaca didinginkan mendadak dengan menyemprotkan udara secara merata pada kedua permukaannya. Pada proses ini terjadi perubahan fisik kaca, yaitu terjadi perubahan gaya tekan dan gaya tarik pada kaca. Akan tetapi secara visual tidak terjadi perubahan pada ketebalan kaca tersebut. Kekuatan kaca tempered mampu mencapai 3-5 kali lipat dari kekuatan kaca biasa terhadap beban angin, tekanan air, benturan, dan terhadap perubahan temperatur yang tinggi. Jadi jika pecah, pecahan kaca tempered berbentuk kecil-kecil dan tumpul sehingga sangat aman bagi manusia. Kaca tempered terutama digunakan untuk bukaan jendela atau dinding kaca pada bangunan yang menuntut tingkat keamanan yang tinggi. Penggunaan lainnya adalah untuk pintu tanpa rangka seperti pintu utama maupun partisi kamar mandi. Selain itu, kaca tempered juga digunakan untuk railing kaca pada tangga,
eskalator, dan lift. Oke, ini contohnya tadi pada tangga. Ini pada pintu tanpa kerangka. Dan ini untuk kamar mandi. Partisi kamar mandi. Oke, selanjutnya atau yang terakhir yaitu kaca laminated. Kaca laminated merupakan kaca dengan tingkat keamanan dan perlindungan yang tinggi. Jika terjadi sesuatu yang menyebabkan kaca pecah, kaca laminated tidak akan berhamburan. Akan tetapi, kaca ini hanya retak dan sangat sulit ditembus. Sifat dari kaca laminated yaitu memiliki komposisi lembaran polivinil yang transparan, fleksibel, sangat kuat, dan memiliki lembaran kaca float. Selain itu, jenis kaca ini dapat disatukan melalui proses pemanasan dan pengepresan. Karakteristik kaca laminated antara lain pecahan kaca tidak akan jatuh, tetapi tetap melekat pada filmnya, dan kaca tetap terpasang pada rangkanya. Oke, kaca laminated lebih aman dibandingkan jenis kaca-kaca lainnya. Kaca laminated biasa digunakan terutama untuk atap kaca dan dinding kolam renang. Oke, ini dia untuk contoh yang digunakan sebagai atap kaca. Oke, ini juga digunakan sebagai atap, khususnya di bagian luar atau eksterior. Oke, yang ini merupakan dinding. Contoh dari dinding. Oke, itu saja pembahasan kita pada hari ini. Bila jika ada yang belum paham atau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di WA saja. Baiklah, untuk kuis kita, tuliskan jenis-jenis kaca yang ada di rumahmu dan sebutkan contohnya. Oke, untuk tugasnya itu misalnya gini. Contohnya misalnya tadi 1 itu ada kaca tempered. Ya, kaca tempered itu misalnya kalau di rumah kakak dan abang itu misalnya di tangga gitu. Jadi buatnya gitu aja, kaca tempered sebab contohnya di tangga gitu. Kemudian kaca reflektif misalnya di kaca kamar saya. Pokoknya gitulah, buatlah jenis-jenis kaca yang ada di rumah kakak dan abang dan sebutkan dia itu contohnya itu sebagai apa dia di rumah abang gitu ya, di rumah kakak dan abang. Oke, baiklah, itu saja pembahasan kita pada hari ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.